Jadi kalau misal udah punya tujuan hidup ya lebih enak tuh. Lalu maunya tahu apa titik sih? baliknya. Betul, lu mau apa sih gitu. Ya udah, kalau misal lagi down, tujuannya apa gitu. Bangkit lagi. Kesedihan itu jangan terlalu banyak dinormalisasi terlalu lama deh gitu. Maksudnya jangan yang terlalu dinikmati gitu, dramain gitu. Karena nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Karena Batik, banyak tanya cantik, makin ditanya makin cantik. Hai Batik People, welcome back to Batik Podcast. Hari ini aku kedatangan tamu. Dia adalah seorang konten kreator, MC dan juga business owner. Sangat menginspirasi bukan? Dan juga seorang perantau. Langsung aja kita panggil, ini dia Kak Ainin Dia Saskita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ebi gimana kabarnya? Baik sayang. Kalau Kak Ainin berarti panggil Kak Anin. Anin. Oh, Anin panggilannya aja. Kak Anin. Jadi ini Kak Anin dan ini Kak Ebi. Kak Ebi, hai. Ini dia Batik People, wanita inspirasi. Jadi Masya Allah. gimana sih aku bisa Batik Podcast tuh mengundang Kak Anin itu karena tim kita itu kenal sama Kak Anin. Betul. Terus dia cerita gini, Kak, ini aku ada teman, Wah. dia tuh menginspirasi banget Masya Kak, Allah. multitasking, Masya udah jadi Allah. seorang istri, jadi mami, terus masih kerja MC dan segala-segala dan bla bla bla. Aku langsung bilang gini, undang Ti, karena Batik People membutuhkan itu. Luar biasa. Kak Ebi sebenarnya seneng banget ya. Ini sangat bener-bener aku merasa terhormat ya bisa menyapa Batik People yang udah bener-bener menunggu beberapa episode podcast selanjutnya. Betul. Gitu ya. Dan pastinya aku seneng juga Kak Ebi membuat podcast ini yang dimana ini juga untuk saling berbagi cerita dan juga saling menginspirasi satu sama lain. Betul, karena kan motonya kakak apa? Coba motonya apa Ti? Kalau Motonya- Oke, sebagai perempuan kita juga harus punya value dan harus tetap terus berdaya karena di dunia ini tidak ada yang bisa digantungkan kecuali diri kita dan pastinya Tuhan. Asik. Jadi Kak Anin ini dia tuh woman support woman banget. Masya Makanya Allah. pas diundang mau katanya. Padahal Batik Podcast kan masih kecil ya. Enggak dong. Ini nanti akan menjadi besar. Amin. Kak Anin, Yes, aku Kak pengen Ebi. tahu dong, kan kakak ini kan perantau ya. Itu Betul. gimana sih Kak ceritanya kakak tuh kok berani? Kan perempuan ya. Aku pribadi, aku pernah coba kerja di luar kota gitu, tapi aku nggak berani gitu, ada rasa takut. Menurut aku kakak hebat karena kakak perantau Kak. Wih. Gimana ceritanya Kak? Oke, jadi dulu itu aku memang dari kecil sampai kuliah tuh di Jawa Timur Kak. Nah terus abis lulus kuliah, kebetulan keluarga aku tuh lagi ada ujian dalam finansial. Waktu itu ayah aku ditipu sama temennya gitu, mereka buka bisnis, terus ditipu habis-habisan, terus akhirnya mau nggak mau, wah ini aku harus bisa menggantikan satu kaki ayahku dulu nih gitu. Dan kebetulan waktu itu aku udah lulus dan alhamdulillahnya keterima di Jakarta. Oh, kerja di Jakarta. Betul. Terus habis itu kenapa aku memutuskan untuk mau ke Jakarta, karena ya nggak ada pilihan lagi gitu, nggak ada pilihan karena adik-adik juga masih harus kuliah, harus sekolah gitu kan. Maksudnya hidup ini masih terus berjalan gitu. Tapi kita masih dikasih ujian dan cobaan sama Tuhan, ya gimana caranya kita bisa melewati itu bareng-bareng ya. Yang penting kita sebagai keluarga harus terus bergenggam tangan gitu untuk melewati ini semuanya gitu. Akhirnya aku ke Jakarta waktu itu, gak ada siapa-siapa, gak ada saudara, gak ada teman, gak ada siapapun itu. Sendirian. Ngekos. Di ibu kota. Di ibu kota. Gak ada di bayangan nanti aku harus gimana ya, nanti aku bingung kan? Gimana ya, aku kayak ya udah bismillah ya Allah, niat aku baik, niat aku bekerja untuk keluarga dan juga untuk mimpi-mimpiku gitu. Kakak tuh anak pertama? Anak pertama, aku punya 2 adik, cowok cewek. Oke. Jadi memang pada saat itu adik-adik masih kuliah, masih sekolah gitu kan. Jadi memang harus kebutuhan itu masih terus berjalan gitu. Nah, kebetulan mama kan juga masih bekerja. Jadi masih bisa, ibaratnya masih bisa bantu lah untuk setiap bulannya gitu. Tapi aku di sini kan gimana caranya bagi fokus aja. Berarti mama untuk operasional daily ya, aku yang bantu adik-adik untuk lanjutin sekolahnya gitu. Jadi aku tuh muter otak, wah aku kalau semisal cuma di satu titik nih ya, ketika aku keterima kerja nih dengan gaji yang mungkin masih awal-awal fresh grade berapa sih gitu ya.
mungkin nggak cukup bayar kosan, Betul. terus Biaya belum hidup. transport makan, terus belum nanti aku juga akan kirim ke keluarga untuk kebutuhan adik-adik. Ini kayaknya serba mepet gitu. Terus aku kalau misal cuma untuk memenuhi kebutuhan keluarga, aku nggak bisa achieve mimpi-mimpi aku dong gitu. Aku semisal mau ini mau itu nggak bisa gitu. Mau nggak mau di waktu liburku itu dalam 3 bulan tuh aku kayak mencari sampai aku sempat hampir ketipu tuh Kak. Masa? Karena waktu itu ada di sebuah situs gitu kan, dibutuhkan, tapi disclaimer dulu ya, sebelum aku merantau tuh aku udah nge-MC juga di sana. Dari di Jawa ya? Betul, aku udah ngonten juga gitu, Ngonten. tapi ya mungkin masih, masih pemula nih, maksudnya belum yang sampai gimana-gimana banget gitu. Nah waktu itu aku cari dengan apa yang aku bisa gitu. Aku biasanya foto katalog gitu, itu ada kayak lowongan foto katalog. Terus tiba-tiba kita disuruh bayar dulu gitu, kayak wah ini janggal. Janggal. Udah lagi Ini merantau, janggal. lagi ngumpulin, Iya. mau ditipu lagi. Oh, ini betul mau ditipu lagi. Itu kita disuruh transfer kayak berapa juta gitu kayak. Ini kita disuruh bayar berapa juta tapi gajinya juga nggak, maksudnya untuk fee-nya juga nggak yang jauh beda gitu. Ini apakah betul apa nggak, namanya juga kita kayak semangat nih, aku harus cari part time nih, aku harus cari kerjaan di luar itu gitu. Nah udah mau hampir transfer, tapi waktu itu aku langsung ceritakan ketemu, stop nih jangan ditransfer dulu, itu bisa-bisa kamu ada penipuan gitu. Terus akhirnya kita kerjain lah itu, kita coba-coba, ternyata beneran itu penipuan. Wah alhamdulillah, maksudnya kayak Allah masih ketolong, masih sayang ya gitu, maksudnya uang segitu gitu kalau semisal pada saat itu kayak ini kalau buat bayar sekolah adik masih bisa nih gitu kan pada saat itu. Nah terus akhirnya pada saat itu aku ikut beberapa community, masuk beauty komunitas beauty ya. community, terus kemudian juga ada host community juga. Pada saat itu akhirnya aku nambah relasi-relasi, terus ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi waktu itu jadi Senin sampai Jumat anak korporat gitu ya. Terus Sabtu Minggu aku nge-MC, aku ngonten, aku semuanya lah. Iya pokoknya semuanya Dikerjain lah. ya? Sabtu Minggu kalau ada peluang gas gitu. Intinya bahkan cuti pun Kak, aku tuh cuti tuh jarang banget cuti untuk liburan. Cuti itu ya buat kerja lagi. Kadang kan kalau nge-MC kan hari weekday ya gitu. Jadi mau nggak mau ya aku cuti. Itu waktu kakak dari Jawa Timur ya ke Betul. Jakarta, ke ibu kota, itu kakak tuh kerja pertamanya itu di mana? Aku di sebuah agensi. Oh, agensi. Ya, agensi. Jadi memang aku handling beberapa produk KOL, sosial media gitu yang masih relate juga sama yang aku kerjain di luar juga kan secara pribadi. Nah waktu itu aku kurang lebih setahun, terus aku move ke perusahaan aku yang sekarang ini bergerak di fintech industry dan sampai sekarang. Jadi kurang lebih udah mau 8 tahun di company ini juga. Dan senangnya di company ini alhamdulillah hybrid. Jadi 3 kali ke kantor, 2 kali WFH gitu. Oke. Jadi banyak waktu luang juga Betul. untuk mengejar mimpi-mimpi kakak. Iya, dan kebetulan kan sekarang udah punya anak ya. Nah, Jadi ini kakak mam 1 anak. iya betul. Jadi kalau udah punya anak tuh kayak kalau udah hybrid itu tuh kayak bener-bener terbantu banget gitu. Iya. Aku juga ngerasain kan, aku juga punya anak ya. Ya. Kalau misalnya kita yang kerja bener-bener dari Full Senin time, full time tuh, waduh kasihan banget deh. Kasian sih Kak. Jadi ibaratnya pasti kita sebagai ibu tuh ngerasa guilty juga Iya, nggak iya, sih? iya. Ya kan pasti ada rasa seperti itu betul, gitu. betul. Tapi kalau semisal kayak waktunya kita bisa fleksibel itu kan kita keluar pun tuh kayak berasa me time nggak sih? Benar. Karena kan yang kita kerjain kita suka ya. Betul. Jadi kayak seneng aja gitu. Betul. Oke. Wah keren banget ya. Terus sekarang juga kan kakak bisnis owner nih. Iya Masya Aku Allah. dengar katanya kakak tuh punya coffee shop di Betul, Depok. betul. Kakak tuh kayaknya pandai melihat situasi nih, kayaknya Weh. bisnis ini mantep nih ya kan. Karena katanya kafenya coffee shopnya di Depok itu bawahnya kopi, atasnya Betul, kayak studio tempat foto, kayak gitu-gitu, Ya iya. karena kan cewek-cewek zaman sekarang kan abis ngopi pose, Pose. ya nggak pose. Jadi kakak ini kayaknya, ini kok aku dengar cerita ini pinter deh, bisnisnya diambilnya juga memang yang sebenarnya di zaman sekarang ya kayak gini, Iya. coffee shop, terus foto studio, terus juga ada sewa villa. Ya, di Malang. Di Malang, Tuh betul. kan. Masya Allah. Jadi
apa namanya, kalau untuk yang coffee shop itu memang itu kayak ada satu tempat, ada namanya Swa Space gitu, di dalamnya ada F&B, terus di lantai 2 itu ada kayak free space kayak beanbag kayak gitu-gitu untuk bikin kelas, terus kayak biasanya teman-teman tuh kayak journaling, atau mungkin biasanya kita juga buka kayak Montessori kelas untuk anak-anak kayak gitu. Terus kita juga kadang ada lomba mewarnai, beberapa juga disewa kadang untuk bikin kelas kayak gitu-gitu. Terus banyak juga sih kayak ulang tahun, arisan gitu-gitu. Jadi gedung serbaguna Betul, yang multi-function ya. Jadi memang itu dibuat untuk free space untuk teman-teman bisa berkarya. Kan kebetulan kanan kiri itu kan kayak lembaga kursus gitu kan. Jadi biasanya anak-anak juga kayak kerja kelompok dan lain sebagainya itu di situ gitu. Nah, kalau untuk studio foto itu bareng sama temen. Jadi memang kita barengan untuk membuka studio foto juga di sana gitu. Cucoy ya, Batik People. Didorong ya semuanya. Konten iya, MC iya, handling orang juga bisa kan dulu di agency kan. Masya Allah. Terus jadi business owner iya Kak. Kan nyampe ke titik itu kan nggak mungkin mulus. Betul. Pasti ada batu-batu kerikil-kerikil yang membuat Kakak sekuat ini, sehebat ini gitu. Boleh nggak Kak diceritain prosesnya gitu kan pasti ada up and down-nya. Yes, benar. Dan Kakak perantau lagi. Iya, Kita betul. harus tagline ya, nggak semua perantau kuat, bro. Nggak semua perantau kuat, bro. Bener nggak? Betul. Batik People pengen tahu nih Kak gimana? Jadi waktu awal ya, percaya nggak percaya, dulu tuh waktu aku awal gimana cara aku bisa saving lebih banyak gitu. Padahal sebenarnya kalau misal kita runtut ya, kadang tuh orang kan ngelihatnya kayak wah enak ya hidupnya gini-gini gitu. Rumput tetangga kadang lebih hijau besti ya. Lebih enak dilihat. Iya, tapi kan kadang kita nggak tahu proses itu kan gitu. Nah, prosesnya sebenarnya juga ya sama, pasti naik turun, up and down juga gitu. Bahkan waktu awal-awal aku merantau, aku tuh banyak banget tuh di luar, kamu ngapain ke Jakarta? Di Jakarta tuh mahal, gini-gini biaya hidupnya mahal dan lain sebagainya gitu. Tapi ya kalau kita nggak coba kita nggak tahu kan gitu. Padahal sebenarnya di Jakarta juga tuh banyak kok kayak jualan-jualan penyetan atau kayak pecel lele dan sebagainya itu juga ya 11-12 lah, kayak misalnya kita di Jawa Timur sebenarnya nggak yang jauh beda banget. Sebenarnya kayak ya kalau mau harga yang lebih terjangkau ya berarti makannya ya jangan yang di resto fancy gitu kan. Ya sesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Waktu awal-awal Kak, kalau boleh jujur setiap hari aku pernah makan itu pecel lele yang tahu tempe sama sambal. Oke. Itu aku pernah banget, itu ya aku beberapa minggu lah untuk bertahan itu gitu kan, karena aku kan masih belum ada freelance kan pada saat itu. Gimana caranya aku bisa manage gaji monthly gitu kan, untuk tetap buat keluarga dan untuk tetap aku bisa tetap cukup lah hidup semuanya. gitu di situ, betul gitu. Aku pernah sampai kayak makan tahu tempe penyetan, terus sempet dimana pada saat itu tuh hujan deras, terus aku tuh stok tuh udah habis. Tinggal satu mie, aku inget banget rasa kare. Di kosan itu tuh gasnya lagi habis, bener-bener yang nggak bisa diapa-apain. Tapi kita lapar, gimana dong? Mau nggak mau, ya udahlah kita nikmati, berasa aja ini nostalgia jajan kayak zaman SD gitu kan. Mie aku remes, aku bumbunya udah aku cemil aja gitu. Berasa ya. Berasa banget gitu. Jadi mana ambil hujan lagi. betul. Jadi udah kita nggak bisa keluar, maksudnya nggak bisa keluar. Pesan online juga susah gitu kan. Jadi ya kita lapar gimana gitu kan. Terus teman-teman sebelah kan biasa kita tetangga saling sharing ya kadang. Itu lagi nggak ada juga gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah dinikmatin aja. Terus habis itu tidurlah gitu. Ini kuat ya, berarti Kak Anin ini sangat strong banget ya. Jadi memang ya nggak semuanya itu juga kita akan share kan. Maksudnya nggak semua orang juga kan tahu kan akan proses itu juga gitu. Jadi ya sebenarnya proses untuk menuju ke sini juga nggak mudah gitu kan. Kita juga kemarin kan melewati badai yang nggak karuan juga gitu kan. Tapi dari badai tersebut itu nggak membuat kita tuh semakin kayak putus asa gitu, tapi membuat aku tuh kayak berasa kayak ini tuh pelajaran yang nggak ada di sekolah loh gitu. Betul. Jadi Allah ngasih ujian ini, badai ini itu membuat apa sih outputnya gitu. Ternyata aku
berasa ya ternyata aku jadi lebih kuat, lebih apa ya, lebih kayak bisa menerima apapun takdir yang sudah ditakdirkan gitu. Iya betul. Jadi apa yang mau disalahkan gitu kan. Jadi ya gimana caranya kita sebagai manusia untuk melihat dari sisi perspektif positifnya, oh iya itu kemarin berarti untuk buat pembelajaran. Jadi dari situ oh mungkin orang tua kita kemarin belum punya literasi finansial yang baik nih untuk menjaga keuangannya dan sebagainya. Gimana caranya kita bisa belajar finansial, mengatur keuangan itu jadi lebih baik gitu. Kayak gitu aja sih Kak. Jadi kayak aku jadi lebih aware, jadi jangan sampai ini terulang di kehidupanku selanjutnya. Dan akhirnya aku belajar gimana caranya kita menerima hidup tuh secara ikhlas dan ya udah kita jalanin aja gitu. Betul. Karena kalau misal kita udah berdamai nih sama apapun yang sudah Allah kasih gitu ya, itu kayak apa yang kita kerjain di depan tuh kayak mulus aja gitu. Bener. Jadi kadang ada orang ya yang kayak misalnya di Jakarta tuh keras loh, banyak ini banyak itu, nanti kamu pergaulan bebas dan sebagainya gitu. Tapi kalau misal kita niat baik, selama aku udah hampir mau 10 tahun ya Kak di sini, itu bener-bener kayak ya aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga gitu. Ya mungkin ini juga salah satu doa orang tua kali ya Kak. Betul. Jadi kayak aku berasa kayak aku tidak apa yang ditakutkan sama orang-orang yang sudah dibilang ke aku gitu. Tidak semenakutkan ya, yang kalian itu, bilang gitu. Betul. Jadi memang ya semuanya itu ya tergantung dengan niat kita gitu. Ya kita ibarat ke orangnya. Betul. Dan kita juga harus punya prinsip hidup sih. Kalau misal kita udah punya prinsip, kita nggak gampang untuk ikut arah ke sana ke sini gitu. Jadi kalau misal udah punya tujuan hidup ya lebih enak tuh. Kayak lalu maunya apa titik sih? Baliknya. Betul. Lu mau apa sih gitu. Ya udah kalau misal lagi down, tujuannya apa gitu, bangkit lagi. Tujuannya apa, bangkit lagi. Gila gitu. Mantep loh. Jadi maksudnya kayak ya udah gitu, ya mau gimana gitu, nggak harus semua harus dikeluhkan gitu, kayak ya udah dijalanin ngeluh aja. juga nggak beres. Betul, nggak ada yang bisa untuk menyelesaikan semuanya kalau nggak diri kita sendiri kan gitu. Jadi apapun yang sudah terjadi di masa lalu mungkin yang membuat itu termasuk kayak badai yang menurut aku tuh kayak wah ini luar biasa sih gitu. Itu membuat aku jadi lebih kuat dan lebih kayak lebih ter-challenge gitu, kayak wah aku harus bisa ya lebih dari yang kemarin-kemarin gitu. Dengar Batik People ya. Jadi buat kalian yang lagi pada ngerantau dimanapun, kalian gak usah takut. Selama tujuan kalian baik dan benar, pasti semua jalannya nanti terbuka. Masya Allah. Mantep banget. KB juga mantep banget. Kita juga nanti akan belajar ya bareng sama KB kapan-kapan. Terus Batik People, tahu nggak Kak Ainin ini umurnya juga baru 30 tahun. Masya Allah. Masih muda sekali. Jadi dari kakak ngerantau sampai sekarang berapa tahun tuh Kak? Aku merantau dari umur hampir 10 tahun merantau. Berarti itu kan waktu itu kan usia kakak tuh juga masih muda banget ya. Betul. Kayak godaan gini. Ya maksudnya kan maksudnya kan umur segitu kan pengen main nongkrong. Betul. Terus juga pasti ada rasa kayak aduh kenapa sih di masa-masa muda gue misalnya gue menikmati muda malah harus banting tulang bantu keluarga dan segala macam. Tapi karena kebaikan ketulusan kakak membantu keluarga sampai titik ini, kalian percaya Batik People, Kak Anin udah mengumrohkan orang tuanya. Terima kasih. Mantep loh. Aku pas dengar umur 30 tahun, karena kan aku kan jujur aku kan baru hari ini kita ketemu, jadi aku baca dulu portofolio. Hah, umurnya baru 30 tahun. Aku 35 loh. Duh, masih muda loh. Gak apa-apa, umur sekedar angka, tapi jiwa harus tetap muda. Iya. Itu pasti kan kakak maksudnya aku sih nggak tahu sih, kalau aku mungkin pas aku kasih tiket itu ke orang tua aku sih nangis ya, aku sih kayak dengan segala yang udah terjadi gitu. Terus tiba-tiba kakak bisa kasih tiket orang tua berangkat ke rumah Allah ya, itu kan kalau di muslim kan sangat diinginkan sekali. Betul. Itu Kak gimana coba, kok orang tua kakak tuh gimana waktu menerima itu gitu loh? Oke, jadi sebenarnya itu kenapa aku memprioritaskan orang tua dulu ya Mbak pada saat itu, karena pada saat itu kan beberapa tahun itu kan kita lagi diuji, dan yang dari muasal diuji kan dari orang tua ya gitu. Aku nggak tahu gimana perasaannya mereka, untuk tetap gimana caranya keluarga ini tetap utuh, gimana caranya kita tetap kompak dengan semua badai yang harus kita laluin. Itu semua dari proses itu tuh orang tua bener-bener yang kayak
kalau semisal dia nggak kuat udah gila sih gitu. Oh. Gitu. Intinya kayak kalau semisal kita dinalar dengan orang kayak ini kalau semisal nggak kuat ini bisa gila sih gitu. Karena banyak banget pressure, banyak banget dari mereka yang harus mereka selesaikan gitu. Ininya kayak gini, uang miliaran itu kalau semisal dijadikan usaha kalau berjalan kan enak ya. Tapi pada saat itu langsung lenyap, habis dan pada saat usaha itu mereka masih meninggalkan modal yang ada di bank. Hutang. Betul. Dan pada saat itu atas nama ayah gitu. Jadi mau nggak mau ya tetap harus dibayar dong. Harus diselesaikan. Betul, harus diselesaikan dong gitu. Nah dari situlah dalam proses itu tuh nggak mudah loh mereka untuk melewati ini semuanya gitu. Mungkin dari kita nggak yang berdampak langsung nih, karena berdampak langsungnya mungkin dari sisi ekonomi ya. Mungkin orang tua belum bisa membantu kita banyak gitu, tidak bisa mensupport lebih gitu. Nah dari situlah aku berusaha, ya Allah aku pengen banget nih buat mereka refreshing dikit lah dari semua proses yang harus mereka jalani gitu. Akhirnya ya udah aku niat gitu ya. Pada saat itu tuh aku ngumpulin kayak cuma berapa ya? Aku niat aja ya Allah, lillahi ta'ala gitu ya. Aku niat gitu. Selama 3 bulan aku mengumpulkan itu, aku langsung kabarin, "Mah, aku udah beli tiket buat Allah. Aku pengen kalian berdua healing di sana, berdoa. Kalau misal emang kita banyak salah, kita mohon maaf. Di sana, pokoknya di sana full ibadah, kita bisa mulai dari nol lagi." Aduh, merinding loh aku, swear. Keren. Ya ampun, jadi bener-bener yang kayak ya nggak mudah. Iya, tapi kan aku dengerin cerita kakak nih dari tadi. Kakak mau tau gak sih, kalau menurut aku ya, kenapa rezeki kakak tuh Masya Allah banget dibukakan. Karena kakak tuh benar-benar tujuannya adalah orang tua dan keluarga. Dan kadang-kadang kan aku balik waktu di keadaan kakak seperti itu, kakak tuh masih muda. Jadi emosionalnya kadang-kadang bisa kayak, ada yang bisa kayak denial, kayak kenapa gue, mesti gue. Tapi kakak bener, ilmu ikhlas itu susah batik people. Tapi kalau kalian udah ikhlas, Masya Allah, tabarakallah, dibukanya sama Allah. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Anin. Iya, jadi belajar hidup tuh ternyata seru ya. Seru sih. Itu kalau itu kita juga, bener sih, aku juga sering merasa kayak, ada suka orang bilang paling sabar. Sebenarnya Pak, sabar tuh masih lebih mudah menurut aku. Betul. Ikhlas itu yang sulit susah sih. banget. Dia harus betul, menerima, betul. ikhlas gitu. Sulit sih. Kadang-kadang aku aja masih kayak susah untuk melakukan itu. Tapi dengar cerita kakak tuh, aku berani jamin deh kenapa begitu dibukakan gampangnya sama Allah ya, karena kakak punya ilmu ikhlas. Batik people, belajarlah ilmu ikhlas ya. Iya, tapi memang di titik ikhlas kan juga butuh proses kan Kak betul, Ebi. iya. Jadi pasti Kak Ebi tadi bilang kayak kenapa harus aku sih dan sebagainya. Itu pasti aku rasakan gitu. Memang dirasakan gitu. Tapi ketika kita tidak menormalisasi kenapa kita nggak yang terlalu mendramatisir kenapa kita ya enaknya itu ya kita akan pelan-pelan menuju ke ikhlas itu gitu. Jadi memang kesedihan tuh jangan terlalu banyak dinormalisasi terlalu lama deh gitu. Maksudnya jangan yang terlalu dinikmati gitu, diramain gitu. Karena nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Karena ibaratnya ini salah satunya berarti kan mau nggak mau ini aku menjadi salah satu tulang punggungnya nih pada saat itu gitu kan. Jadi mau nggak mau ya aku harus yang banyak memberikan keputusan dalam hidup gitu kan gitu. Apa yang bisa aku berikan lebih banyak ya lebih baik gitu. Jadi waktu itu kan aku harus memikirkan keluarga, tapi kan aku juga harus jangan sampai aku juga tenggelam dalam itu juga. Mau nggak mau aku harus terus meraih mimpi juga kan, karena meraih mimpi juga kan itu menjadi one step aku untuk bisa memberikan lebih besar kepada mereka gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus ada effort lebih tuh ya kan. Sabtu Minggu mungkin teman-teman libur, teman-teman bisa jalan-jalan gitu. Pada saat itu tuh aku nge-host ngonten dari subuh sampai malam, terus ngedit sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi mau nggak mau ya emang harus dijalani gitu. Makanya batik people, jangan males, jangan kebanyakan nyender main handphone. Orang mah subuh masih nge-MC, kita mah subuh kadang main game ya.
kunci sukses juga harus rajin ya Kak. Betul, Harus betul. buang-buang jauh rasa Gengsi. malas. Gengsi. Betul. Betul banget itu. Benar. Gengsi, pokoknya anak rantau tuh dilarang Gengsi. gengsi. Wis, itu benar-benar ngebantu banget sih, karena ya kita karena kalau bisa kan tuh kan ya ada lah ya gitu kan gitu. Tapi kalau misal kita bisa menikmati kehidupan yang ada apanya sekarang, sesederhana mungkin yang kita mampu sekarang, itu benar-benar ngebantu banget sih buat kita untuk sebagai anak rantau nggak yang terlalu banyak muluk-muluk lah gitu. Sekarang mau masuk ke ini dong Kak. Kan Kakak rantau. Berarti ketemu suami di mana? Wih. Kita mau tahu sedikit lebih intim ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya jadi kalau misal di followers aku tuh Kak, itu suami aku tuh dipanggilnya Paidi. Oke. Gitu. Jadi aku tuh sama suami itu memang sudah berkenalan sejak zaman kuliah. Oh. Kita udah pacaran itu dari awal kuliah, udah bareng lah gitu. Sampai 7 tahun. 7 tahun baru Berarti orang nikah. Jawa juga? Betul. Jadi kita sama-sama orang Jawa Timur pada saat itu. Nah, ketika lulus kuliah, waktu itu aku duluan nih yang keterima kerjanya di Jakarta. Nah, setelah 2 bulan, dia tuh niatnya ke kakaknya tuh ada di Cilegon. Niatnya cuma main aja, cuma bawa baju 6 lah kalau nggak salah gitu. Ternyata pada saat itu dia juga keterima juga di Jakarta. Oh. Jadi kayak apa namanya, ya mungkin jodoh kali ya, nggak kemana. Padahal Mbak, si kakak itu suaminya aku kejar kau ke Jakarta, takut Sampai hilang. dimanapun gitu ya, kejar gitu ya. Jadi pada situ ya udah dari baju 6 itu nggak balik lagi. Ya udah langsung beliau cari kos-kosan, terus ya udah jadi anak rantau juga gitu ceritanya. Oh, jadi kisah asmaranya tuh merantau bersama Batik People. Betul. Oh iya, kakak ini ada bisnis F&B namanya Pentol Paidi nama Iya. suami. Tuh kan, kakak ini idenya banyak banget, nama suami pun dijadiin bisnis loh. Jadi namanya tuh sebenarnya bukan Paidi, namanya tuh Dio. Tapi kalau di kampus tuh dulu sering dipanggilnya Panggilannya. Paidi, ya panggil-panggil gitu. Jadi teman-teman followers juga udah tahu ya. gitu. Nah, kenapa aku bawa pentol itu ke sini? Karena sebenarnya di sini kan kebanyakan cilok ya Kak. Oh iya, yang nah, itu ya. iya, yang aci gitu. Nah, kalau di Jawa Timur itu kita tuh kayak pentol daging yang ayam banget gitu. Oh. Jadi kayak sebenarnya kayak bakso tapi bukan bakso. Jadi bener-bener yang apa namanya literally pentol daging gitu. Yang dimana kalau di sana tuh dicocol. Tapi kalau di sini waktu aku udah membawa ke sini, rata-rata orang-orangnya dikuahin. Oh. Gitu. Jadi lucu Jadi gitu. kayak bakso. Ya, jadi sebenarnya ini aku tuh membawa pentol ke sini tuh mewadahi teman-teman yang ada di merantau juga yang di Jawa Timur yang kangen cemilan itu bisa nggak jauh-jauh loh, nggak harus pulang dulu gitu. Intinya di situ sebenarnya. Di mana itu kalau kasih? Di satu Di Depok? Iya, di satu store juga di Sama Swasmes yang juga. kopi? Iya, betul. Oh, tuh yang mau nyobain, yang pada perantau dari Jawa Timur kangen pentol Jawa Timur boleh ke coffee shop ya, apa nama Kak? Coffee shopnya Swasmes. Tuh, boleh mampir ke situ. Terus Kakak Iya. menikah umur berapa sih Kak? Aku menikah umur 25. Oh, 25. Jadi pacaran 7 tahun, terus kita merantau sekitar 2 tahunan lah, terus akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Nah, pada saat itu ya sama, dia kerja juga, terus dia juga ada beberapa part-time-nya juga gitu. Jadi memang kita sudah satu visi, satu misi yang dimana kita anak rantau, kita nggak ada keluarga di sini, mau nggak mau kita harus ada punya rumah nih gitu kan. Nah, memang dari awal kita memang niatnya memang mencari rumah di Jakarta gitu, karena kalau misal ngekos atau mungkin ini kayak kok sayang ya gitu. Kalau mungkin kita orang Jawa kayaknya mending punya rumah sendiri nih, ditabung tapi punya rumah sendiri gitu. Akhirnya ya udah, dari ngonten-ngonten itu, dari ngemsi-ngemsi itu, terus kita kumpulkan, akhirnya kita bisa beli rumah dan bisa beli kendaraan. Itu berarti kuncinya juga emang suami istrinya kompak ya. Betul. Maksudnya sama-sama saling dukung lah ya. Betul. Suami kerjanya sama juga? Suami beda industri. Oh, beda bidangnya. Dan alhamdulillahnya Kak, suami tuh juga tipe yang mendukung, support banget gitu. Benar, karena support system paling penting tuh pasangan kita. Iya, betul. Karena kalau semisal bener-bener support itu kita kayak berasa nikah sebelum nikah sama udah nikah itu kayak
aku sama aja gitu. Paling cuma bedanya lebih ke tanggung jawab aja lebih besar ya, Iya, apalagi udah ada punya anak anak. gitu. Tapi aku di sini masih tetap terus aku bisa tetap menjadi diri aku sendiri, tetap bisa meraih mimpi. Bahkan kalau semisal di rumah, kalau semisal aku lagi kayak gini ya, aku kerja gitu, semisal aku keluar gitu, semisal dia lagi libur gitu, ya udah dia yang akan backup semua rumah. Kadang cuci piring, kadang nyuci juga, kadang Tidak ngurus anak. patriarki. Iya betul. Jadi bener-bener kayak rumah juga bareng-bareng Tanggung jawab bersama juga gitu. Jadi memang kayak apalagi anak rantau ya yang jauh dari keluarga, kayak untuk kerjasama ini bener-bener kayak merasa terbantu banget. Iya, dan iya. aku nggak merasa yang kayak Berat aku- sendiri. Iya berat sendiri ya gitu. Dan dengan support system suami itu ya kita sebagai perempuan bisa terus berdaya, masih bisa punya value diri gitu, dan kita saling menghormati aja gitu satu sama Masih bisa lain. menginspirasi banyak orang, Betul, berkarya. betul. Ih, seru banget. Masya Allah. Masya Allah. Dari Batik People, Kak Anin ini adalah seorang, bukan apa bahasanya, bukan pewaris, tapi perintis. Perintis, ya. Ya kan? Udah jadi MC bisa, content creator Masya bisa, Allah. business owner bisa, terus aduh segalanya bisa deh Kak. betul. Kasih tips dong atau saran atau apa menguatkan para Batik People yang lagi ngerantau. Oke. Boleh, Kak? Ih, Masya Allah. Buat Batik People semuanya yang mungkin sama nih ya perjalanannya yang merantau juga gitu. Menurut aku kita sebagai perempuan terutama mau nggak mau harus tetap punya value diri. Meskipun kita menjadi ibu rumah tangga, meskipun kita juga bekerja di luar atau mungkin kita juga berdaya di luar, tetap harus punya value diri dan tetap terus berdaya lah intinya gitu. Karena kita di dunia ini nggak ada yang bisa diharapin gitu. Maksudnya nggak bisa kita bergantung terus sama orang lain gitu. Karena semuanya juga sama, kita sama-sama manusia gitu. Ya dimana nanti kita bisa berpulang juga kan, terus kita juga nggak tahu siapa yang berpulang duluan, atau mungkin kita juga nggak tahu namanya pikiran hati seorang manusia gitu yang kita tidak bisa kontrol gitu. Nah dari situ kita kalau udah punya value diri, kita udah terbiasa berdaya, kita bener-bener bisa lebih percaya diri untuk menjalani hidup ini gitu. Jadi kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kayak ragu. Kalau kita di dunia ini benar-benar bisa berdiri di kaki sendiri juga gitu. Oke Batik People, itu dia tadi tips-tips dari Kak Anin untuk kalian yang lagi merantau. Jangan sedih, jangan ragu ya, semangat terus pokoknya. Thank you Kak Anin udah mampir ke Makasih Batik Kak Ebi Podcast. juga udah undang aku. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi. Betul, ya. nanti kita bisa collab-collab yang lain. Oke Batik People, see you the next See you Batik podcast. People. Bye bye.